bersama kami Junior SSPS Kalimantan dalam renungan Minggu Paskah ke-6, Minggu 9 Mei 2021. Marilah kita membuka hati mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jika kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu aku katakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Kasihilah seorang akan yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, bacaan Injil yang diperdengarkan kepada kita hari ini berisi tentang perintah dari Tuhan agar kita saling mengasihi. Mengasihi sesama seperti Allah mengasihi kita. Allah adalah kasih, dan gereja merupakan komunitas kasih, dan keluarga merupakan komunitas terkecil dari gereja. Maka hendaknya kasih itu mulai bertumbuh dan berkembang, mulai dari dalam keluarga dan komunitas kita. Kasih itu akan bertumbuh dengan sendirinya dalam hati kita, jika kita mengasihi Allah dengan beriman teguh. Jika kita tidak mampu mengasihi diri sendiri, kita tidak akan mampu mengasihi sesama. Ketika kasih sudah ada dalam hati kita, yang ada adalah pengampunan, belas kasihan, kesetiaan, kemurnian, dan kesederhanaan. Mengapa kita harus mengasihi? Yang pertama, karena itulah satu-satunya cara agar kita dapat bersatu dengan Yesus. Yang kedua, dengan kasih kita mampu menjadi murid-murid Kristus. Dan yang ketiga, karena kasih itu merupakan perintah Tuhan, perintah yang utama dan terutama. Kasih itu merupakan jaminan sukacita kita dalam Kristus, karena Kristus sendiri hidup dalam kita dan menyertai peziarahan kita. Jika kita berkata, "Aku mengasihi Allah tetapi tidak mengasihi sesama," maka kita adalah pendusta. Bandingkan Yakobus bab 4 ayat 20. Kita berdusta terhadap Allah dan sesama. Kita menyatakan mengasihi sesama hanya di mulut saja. Terkadang mengatakan, "Karena dia keluarga, maka saya melayani." Dan Tuhan tidak menginginkan hal itu dari kita.
Dia menginginkan kita melakukan lebih, mencintai sebagaimana seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya. Inilah kasih yang tulus. Seperti Yesus yang rela disalibkan dan wafat bagi kita, sahabat-sahabatnya, agar kita beroleh keselamatan. Yesus tidak menuntut kita untuk melakukan hal yang sama, tetapi mengajak kita untuk mengasihi seorang akan yang lain. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Dalam Injil, Yesus menyebut kita sebagai sahabatnya, bukan hambanya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bandingkan Yohanes bab 15 ayat 15. Agar kita tidak merendahkan martabat orang lain dan meninggikan diri. Kita semua dipanggil untuk melayani, namun bukan untuk menjadikan yang lain sebagai hamba. Hendaknya kasih itu bertumbuh dengan subur dalam diri kita, dalam keluarga dan komunitas kita, sehingga kita mampu membagi kasih kepada semua orang tanpa memandang suku, bahasa, agama, dan ras. Semoga